channel di Wongkito Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video ke kalian yang mana video ini akan bermanfaat bagi kalian yang akan menambahkan edukasi, menambahkan ilmu dan juga wawasan kalian. Tapi sebelum saya kasih tahu, alangkah baiknya kalian subscribe, kalian tekan tombol merah di bawah dan juga like serta komen sebanyak-banyaknya. Oke, di sini kami mahasiswa Institut Teknologi dan Sains Bandung, jurusan Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan air limbah dengan metode contact stabilization. Sebelum kita lanjut untuk penjelasannya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, terdiri dari saya sendiri Linda Ardiana, NIM 028. Saya Frandika Wendy dengan NIM 012 17 003. Halo, saya Di Setiawan dengan NIM 018. Saya Latifah dengan NIM 012 17 006. Dan saya Hasan dengan NIM 012 17 004. Pada proses pengolahan air limbah dengan metode contact stabilization ini, kami akan menjelaskan, yaitu ada 4 poin yang akan kami jelaskan, yaitu pengertian dari contact stabilization, proses, cara kerja, dan juga kelebihan dari pengolahan dengan cara contact stabilization. Teman untuk menjelaskan tentang proses contact stabilization yang merupakan salah satu modifikasi dari proses lumpur aktif. Contact stabilization terdiri dari 3 bagian, yaitu contact tank, secondary clarifier tank, dan stabilization tank yang dipisahkan oleh tangki pengendapan. Contact tank ini menerima aliran inflowen dan biomasa dalam kondisi kelaparan, sehingga bahan yang larut mudah diserap oleh biomasa tersebut. Proses contact stabilization biasanya digunakan untuk mengurangi akses lumpur dan meningkatkan kemampuan absorpsi dari lumpur aktif. Campuran air limbah dari contact tank diselesaikan dan biomasa terkonsentrasi. Lalu biomasa akan dikirim ke secondary clarifier tank. Di dalam tangki ini, bahan koloid dikeluarkan dari air limbah dan distabilkan di stabilization tank. Nah, biomasa yang distabilkan kemudian dikembalikan ke contact tank lagi oleh aliran daur ulang biomasa. Cara kerja contact stabilization, pertama, inflowen masuk ke dalam contact tank, lalu didiamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Durasi ini lebih pendek dari sistem konvensional. Di dalam contact tank, mikroba diharapkan cepat melakukan penyerapan, dan terjadi proses bioabsorpsi menjadi OD yang ada dalam biowastewater yang terjadi secara alami dalam biomasa tertentu, yang memungkinkannya berkonsentrasi secara pasif dan mengikat kontaminan ke dalam struktur selulernya sehingga melekat pada bagian luar struktur seluler. Mikroba kemudian diendapkan dan dikirim ke stabilization tank, di mana bahan organik yang telah diambil dari contact tank berada dalam kondisi stabil. Kondisi selama 4-8 jam di stabilization tank tetap sama sehingga limbah dapat distabilkan. Kelebihan dari proses contact stabilization ini adalah: 1. Dapat meningkatkan kapasitas tanpa meningkatkan sistem aerasi. Yang kedua, waktu retensi hidrolik pendek, sehingga volume pengolahan secara signifikan lebih rendah daripada proses lumpur aktif secara konvensional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila bahasa saya kurang dimengerti teman-teman ataupun ada materi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.